pernikahan di zaman jahiliyah itu mengerikan Bapak Ibu. Kalau enggak ada tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada kelahiran Nabi, mungkin kita mengerjakan pernikahan orang jahiliyah. Apa aja? Sebenarnya banyak. Saya sebutkan beberapa saja. Di zaman jahiliyah itu ada namanya nikahul badal. Apa? Itu bisa menikah tukar-tukaran istri. Paham enggak? Misalnya bapak ya nikah dengan ibu, enggak mungkin tiap hari kumpul 10 tahun. Pasti ada masa-masa bosan. Manusia, laki-laki bisa bosan, perempuan bisa bosan. Apalagi kata orang Balikpapan, Beb, masa tiap hari makan soto, kepengen ngerasakan rawon. Kan begitu, tiap hari makan sate, kepengen makan pecel, ya kan? Loh, ini di zaman jahiliyah ada saatnya bagaimana seorang suami bosan dengan istrinya, akhirnya tuker, ya, yuk tuker istriku, tuker istri kamu, yuk tuker. Itu zaman jahiliyah. Seandainya nggak ada kelahiran Nabi, mungkin kita tuker-tukeran berataan gitu ya. Ya, tukar istri berataan saja. Tapi berkat dengan adanya 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad dihapus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman jahiliyah ada juga namanya nikahul liwa, yaitu seorang perempuan kalau sudah boleh dibuahi, sudah haid, sudah bisa untuk berhubungan, mungkin umur kayak 13 tahun, 14 tahun, sudah berhak untuk dikumpuli, maka perempuan tersebut akan tancap bendera di rumahnya. Artinya dia siap untuk dilakukan, mau diperkosakah, mau diapain, siap perempuan ini. Tancap bendera. Itu orang macam-macam ya. Ya, ada yang tiap hari nyumbang, ada yang nyumbang telinga, ada yang nyumbang kaki, ya. Nggak tahu kan mau nyumbang apa biasanya. Ada yang seminggu sekali datang, habis itu pulang. Ada yang tiap hari nyumbang ke situ. Sampai kapan, Beb? Sampai hamil. Itu macam-macam Pak. Orang Balikpapan masuk ya, orang Samarinda masuk. Orang kampung apa sih? Hah? Burung bahagia. Orang burung bahagia ikut ngantri juga di situ misalnya. Gunung bahagia. Iya, orang gunung bahagia banyak yang ngantri misalnya. Sampai kapan? Sampai perempuan ini hamil. Begitu hamil, bendera dilepas, ditunggu sampai lahir. Begitu lahir, laki-laki yang pernah berhubungan dengan dia dijejer. Diambil bayinya, disamakan mirip dengan siapa? Itu zaman jahiliyah, Pak. Dilihat, ini agak hitam kayaknya dia. Oh, orang mana ini ya? Kalau orang putih bukan orang mana misalnya ya. Orang barat, orang putih. Ini kok agak hitam sedikit, mirip si anu. Ini telinganya kok mirip sedikit, mirip si anu. Ada. Pas mirip dengan si dia, maka langsung dinikahkan dengan dia, diambil di bawah. Itu zaman jahiliyah. Kalau seandainya nggak ada 12 Rabiul Awal, mungkin kita mengerjakan ini, hadirin. Mungkin anak kita jadi korban. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di zaman jahiliyah itu ada juga namanya nikahul warosah, nikah warisan. Misal bapaknya mati, maka ibunya jadi warisan bagi anaknya. Boleh dikumpuli atau dijual sebagai budak. Ibunya sendiri. Misal bapaknya punya istri 6, maka ke-6 istri bapaknya jadi warisan anaknya, jadi istrinya anaknya semuanya. Jadi istri bapak kalau mati menjadi istri anaknya, jadi warisannya. Boleh dikumpuli atau dijual sebagai budak. Mengerikannya zaman jahiliyah, hadirin. Ayo, seandainya nggak ada kelahiran Nabi, mungkin kita sudah jadi pelaku saat itu. Mungkin kita pelaku sudah saat ini, na'udzubillah. Tapi berkat dengan lahirnya Nabi Muhammad, alhamdulillah kita diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di zaman jahiliyah itu Pak, Bu, ada namanya nikah itu titip-titip. Artinya kepengen bibit unggul. Misalnya Pian, orang kampung, kepengen
punya anak jenderal. Akhirnya istri pian dititip kepada jenderal untuk dihubungi apa bahasanya mau bahasa apa itu? Hah? Kalau mau dibilang terlalu ya banyak ada anak kecil lagi gitu ya. Ya dikumpul lah pokoknya, digauli lah ya. Sampai kapan? Sampai punya anak, sampai hamil. Misal, pian ya, kepengen punya anak bupati, titip istri ke bupati. Sampai kapan? Dititip sampai hamil. Kepengen punya anak ustad, misalnya, kepengen punya anak ustad, bini dia dititip ke ustad. Pengen anak Habib, titip ke Habib. Itu zaman jahiliyah, tapi nggak ada Habib tadi itu ya, nggak ada. Untung ada Nabi Muhammad. Kepengen punya anak panglima perang, istrinya dititip kepada panglima. Sampai hamil, ketika hamil dipulangkan. Sampai ketika lahir dia bangga, ini anak saya bibit unggul, bangga. Anak saya panglima, bibitnya bibit panglima. Itu zaman jahiliyah. Seandainya nggak ada kelahiran Nabi Muhammad, mungkin kita sudah menitipkan istri kita sudah. Tapi itu semuanya ketika lahir Nabi Muhammad dihapus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Makanya lahirnya Nabi ini mengangkat keadaan jahiliyah yang sesat menjadi umat yang terbaik dengan lahirnya Nabi Muhammad, sehingga dengan lahirnya Rasulullah wajib kita syukuri. Hadirin, sebenarnya kita mengadakan maulid ini, ungkapan syukur ini wajib. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan dalam maulidnya, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kata beliau, seandainya kita setiap waktu, setiap saat mengadakan acara maulid Nabi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka itu suatu kewajiban. Wajib kita mengadakan memperingati maulid Nabi. Kenapa? Sebagai bentuk ungkapan syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, bahwa nikmat yang Allah berikan ini tidak lain karena wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad.